Assalamualaikum majikan. Setelah kemarin di teman ceritakan di mana ada sebuah ritual yang dikatakan menggunakan sapi merah. Udah nonton belum kalian? Ternyata banyak yang komen abisnya mengenai mitos atau kepercayaan dari sapi merah ini. Yang pas gua kulik lagi ternyata memang menarik banget. Apalagi sapi merah ini juga masuk ke dalam berita yang memang sedang gencar di mana-mana ya, yaitu perang yang terjadi di Palestina oleh negara Israel. Jadi di video mistis kali ini gua mau membahas tentang misteri sapi merah yang dipercaya menjadi simbol hewan untuk sebuah ritual yang cukup mengerikan. Di mana sapi merah ini sendiri katanya memang terkait dengan agama Yahudi, gengs. Disclaimer, memang di sini kita akan cukup sensitif ya karena membahas agama. Tapi pure di sini kita ingin apa ya, belajar sama-sama lah. Karena hal ini memang lagi diperbincangkan dunia. Yang mana menurut kepercayaan di agama Yahudi, mereka itu menggunakan sapi merah untuk dikorbankan dalam bentuk ritual keagamaan mereka yang bertujuan untuk mensucikan kembali. Kenapa dari tadi gua pakai kata mereka? Karena memang Yahudi ini itu kan termasuk dalam apa ya, agama etnis. Yang maksudnya agama tersebut dianut atau didapat karena adanya garis keturunan dari orang yang memang berdarah Yahudi. Jadi nggak bisa sembarangan ada orang yang menganut agama ini. Kalau tidak ada garis keturunannya ya nggak bakalan begitu dianggap. Macam di sini mungkin gampangnya kayak orang berdarah biru gitu. Yang mana memang sudah gifted gitu kan, keturunan dari silsilah keluarganya darah biru. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut ya mengenai soal sapi merah ini, sebelumnya di sini ada 2 poin utama yang perlu kita tahu, gengs. Biar mudah nggak menyambung tar. Yang pertama tentang Mesia atau sang penyelamat versi dari umat Yahudi ya. Dan yang kedua ada namanya bait suci atau kuil sucinya umat Yahudi. Nah, yang pertama dulu nih, kalau kita bicara tentang Mesia, ya mungkin sebagian besar dari kalian juga udah pada tahu. Soalnya di Netflix juga udah ada tuh serialnya. Namun singkatnya aja ya, Mesia ini kalau menurut dari Yahudi sendiri adalah seorang yang wujudnya ya manusia biasa sebenarnya, dimana dia akan datang di akhir zaman untuk menyatukan seluruh umat Yahudi yang ada di dunia agar kembali ke jalan yang lurus sebelum datangnya nanti hari kiamat. Karena di ajaran mereka sendiri ada juga tuh beberapa oknum yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya tapi kan hampir di semua agama ada aja ya oknum yang menyimpang begitu. Nah, Mesia ini dikatakan untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Jadi gampangnya kalau menurut mereka nih Mesia dianggap sebagai hero lah buat umat Yahudi. Lalu kita ke poin yang kedua yang tadi kita sebut bait suci atau kuil sucinya umat Yahudi. Yang simpelnya lagi itu adalah sebutan untuk pusat peribadatan kiblatnya dari para Yahudi. Yang mana kalau dari cerita-cerita sejarahnya itu katanya bait suci udah lama hancur. Jadi dulu pernah terbangun tapi hancur dan diyakini posisinya itu ada di area kompleks Masjid Al-Aqsa di kota lama Yerusalem zaman dulu. Yang mana lagi-lagi menurut sejarahnya area tersebut tuh memang dianggap sebagai tempat bersejarah, gengs. Dimana itu tempat suci bagi 3 agama yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, bait suci dari umat Yahudi tersebut tuh katanya udah hancurnya 2 kali, gengs, akibat perang tuh zaman dulu. Jadi udah dibangun pertama kali hancur, kedua hancur, dan setelah kehancuran yang kedua itu ada ramalan nih ceritanya nih, yang tentunya ini datang dari pihak Yahudi sendiri ya, dimana katanya bait suci itu akan bisa berdiri lagi untuk ketiga kalinya setelah datangnya Mesia. Yang mana hal itu juga akan menjadi penanda era kejayaan bagi umat Yahudi. Makanya harapan akan berdirinya bait suci ketiga ini sebenarnya adalah harapan bagi mayoritas semua umat Yahudi. Bahkan udah jadi doa sehari-hari dari mereka gitu katanya, gengs. Jadi kalian kebayangkan seberapa pentingnya nih bait suci bagi umat Yahudi. Ya kalau di Islam atau saya sendiri gitu ya, kayak Ka'bah gitu loh, kan penting banget untuk di Islam. Sampai sini jelas ya? Berarti pokoknya nih runtutannya kalau menurut kitab Torah yang memang menjadi kitab pedoman hidup dari orang Yahudi itu disebutkan nanti Mesia kan akan muncul nih, hadir tuh di bumi, halo, dan memandu para umat Yahudi untuk mendirikan bait suci jilid 3 tadi tuh. Nah, untuk mendirikan bait suci jilid 3 ini harus diadakan upacara ritual pengorbanan sapi merah sebagai tanda untuk mensucikan umat Yahudi dan sebagai penyambutan juga sang Mesia itu yang telah datang ke bumi. Proses pengorbanan sapi merahnya tuh gimana ya runtutannya nanti kita ceritain. Nah, pokoknya kalau udah dilakukan itu semua, orang-orang Yahudi ini dianggap akan berjaya sampai nanti hari kiamat. Karena kan Mesia datang ke bumi aja itu juga ada penanda hari kiamat akan tiba. Masalahnya konteksnya di sini nih, di realita apa kabar dunia, Mesia ini dikatakan nggak turun-turun, udah ditungguin mana kagak turun-turun, dan nggak ada yang tahu juga nih emang kapan bakal turunnya. Lah kalau sekarang ditungguin emangnya bentar lagi mau kiamat gitu kan dunia kan, walaupun memang apa kabar dunia sudah gila begitu. Intinya kita semua nggak ada yang tahu. Kalau dalam agama Islam, agama Kristen, atau agama apapun lainnya juga kita kan nggak ada yang tahu ya kiamat tuh kapan. Makanya lama-kelamaan nih umat Yahudi sendiri kayak merubah runtutannya, gengs. Karena mereka mungkin merasa nih takdir tuh bisa dirubah dengan adanya kerja keras dan usaha. Walaupun sebenarnya sudah digariskan dalam kitab Torah yang menjadi pedoman hidup mereka. Namun kan yang namanya manusia kadang suka
suka bebel gitu, nggak sabaran. Apalagi kalau merasa sih paling pinter begitu. Jadi nih, ada beberapa pihak dari ekstremis Yahudi yang membuat rencana untuk kayak semacam membuat upacara pengorbanan sapi merah terlebih dahulu. Sambil bikin juga tuh bait suci jilid 3 yang bertujuan untuk memanggil Mesias supaya cepat datang. Jadi macam istilahnya kayak pancingan begitu, gengs. Dimana dikatakan setelah tadi bait suci telah runtuh yang untuk kedua kalinya itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Kapan tuh 2000 tahun yang lalu? Lama bener itu, zaman apaan kita juga kurang paham ya. Pokoknya udah lama banget kan, lu semua juga pada belum lahir. Apalagi anak-anak Gen Z nih. Nah, di tahun 2002 kemarin muncul tuh tahu-tahu berita soal keberadaan sapi merah, guys. Bukan kita ya, kita pakai baju merah doang, bukan sapi. Yang mana maksudnya kan cerita-cerita tentang sapi merah ini di awal dikira orang-orang yang bukan orang Yahudi ya. Kayak kita semualah, macam kita-kita. Itu kayak cerita dongeng atau cerita angin lalu aja gitu. Emang ada ya sapi warna merah yang akan dijadikan ritual gitu sebagai penanda Mesias juga akan turun kalau menurut kepercayaan Yahudi tuh. Masalahnya ini sapi merahnya bukan sapi merah sembarangan. Kalau sapi merah biasa mah banyak. Sapi merah yang kita maksudkan yang ditemukan di tahun 2022 itu ada kriterianya, gengs. Yang spesifikasinya memang sesuai banget dengan kriteria dari kitab Torah secara spesifik lah pokoknya. Dimana sapi itu harus betina sapinya dan semuanya harus warna full merah. Ya bulunya, kulitnya, kukunya, kelopak matanya, semua harus merah. Gak boleh ada warna lain sedikit pun selain merah. Misalkan nih, tahu-tahu ada warna hitam atau ada warna putihnya sedikit aja kayak 2 helai bulunya begitu kan, udah lewat, gagal, itu nggak sesuai kriteria. Selain itu, umur dari sapi-sapi merah ini itu juga nggak boleh terlalu muda dan terlalu tua, melainkan harus di kisaran usia 2-4 tahun. Ingat ya di part ini ya, usia 2-4 tahun. Dan sapinya itu juga nggak boleh cacat, baik dari luar maupun di dalam tubuh. Dan nggak boleh juga misalkan sapinya ini udah full merah nih, udah bener nih, tapi pernah dipakai ngebajak atau menjadi tunggangan, itu langsung gagal, nggak boleh. Harus bener-bener virgin sebagai hewan sapi. Bahkan sesimpel misalkan ngiket sapinya aja nih, biar misalkan sapi diikat biar kagak kabur gitu ya. Loh kalau kita biasanya kan sapi dicocok begitu, itu hitungannya udah nggak perawan, itu udah nggak suci lagi, gagal, nggak masuk kriteria. Jadi bener harus checklist semua, gengs. Nah kalau kalian tanya kenapa itu sih sapinya harus full merah begitu, terus spesifikasinya juga detail begitu, emang ada filosofi atau maksud tertentu? Ya menekete, Allahualam, kita juga nggak tahu. Orang Yahudi sendiri pun juga nggak tahu jawabannya, gengs. Dimana itu memang semacam aturan dari kitab mereka yang mereka percayai. Jadi ditulisnya begitu, disuruhnya begitu, ya udah ikutin baik istilahnya. Nah masalahnya untuk menemukan kriteria sapi modelan begitu kan susah ya. Bahkan dalam catatan Mishnah atau hukum Taurat lisan, yang kalau di Islam nih semacam hadis gitulah ya, dikatakan dari zaman dulu nih sampai kehancuran bait suci kedua di tahun 70 sebelum Masehi, yang tadi kita katakan 2000 tahun yang lalu tuh zaman jebot, sapi merah yang sesuai kriteria tersebut dan akhirnya bisa dipakai untuk ritual, totalnya itu hanya 9 ekor, gengs. Maksudnya dari beribu-ribu tahun yang lalu, sapi yang ada begitu tuh cuma 9 ekor. Lo bayangin, berarti kan kayak apa ya? Langka bener. Sampai dianggap sapi merah yang benar-benar sesuai kriteria itu hanya dongeng. Tapi untuk para umat Yahudi sendiri, itu mereka mempercayai mungkin nanti saat Mesias ini akan muncul, sapi merah yang udah lama nggak ada nih, udah lama langka, itu akan muncul juga begitu loh. Namun kan yang tadi Mesiasnya aja belum muncul-muncul. Namun ternyata kok ada sapi merah yang dikatakan sesuai sama kriteria nih, yang padahal ribuan tahun yang lalu nggak ketemu-ketemu. Ketemu nih di tahun 2022. Jadi kan berarti urutannya udah berbeda ya dari kepercayaan mereka, yang harusnya Mesiasnya dulu nih muncul, baru datanglah muncul juga sapi merah. Tapi ternyata lah ini sapi merahnya dulu, Mesiasnya belum datang. Makanya dari sini mulai adanya perbedaan pendapat. Dimana ya udahlah, berarti kalau begini bikin bait suci dulu aja sama ritual sapi buat ngundang Mesias untuk datang, begitu cenah. Yang mana sapi merah yang ditemukan di tahun 2022 itu terdapat di Texas, Amerika Serikat, gengs. Yang menemukan itu adalah seorang pengusaha asal Texas bernama Brian Stinson. Jadi memang mungkin di balik itu dia melakukan riset dan pencarian sampai ya akhirnya ketemu. Bukan secara magic tau-tau nongol tuh sapi, nggak begitu. Soalnya banyak juga memang umat Yahudi yang sampai membuat peternakan sapi merah untuk menghasilkan sapi merah yang memang sesuai kriteria tapi selalu gagal gitu ceritanya, gengs. Nah ketika itu Brian Stinson
Johnson ini berhasil mendapatkan 21 anak sapi merah yang menurutnya dia sih sempurna. Tapi kan untuk meng-cross-check sapi-sapi itu beneran sesuai kriteria atau enggak, dikirimkanlah akhirnya nih beberapa pemuka agama dari Israel ke Texas tuh buat ngecek lihat langsung. Yang ternyata dari 21 anak sapi itu yang dianggap lulus sensor itu 5 ekor, guys. Jadi akhirnya 5 ekor sapi ini tuh dikirimkan ke Israel. Sementara sapi-sapi yang tidak lulus sensor ini dipercaya tetap digunakan untuk ritual-ritual aneh semacam di teman cerita yang waktu itu yang ini, gengs. Ya udah, karena adanya sapi merah yang sempurna ini yang 5 ekor, orang-orang Yahudi jadi makin percaya dan punya harapan. Macam kayak tuh kan bener, apa yang udah jadi kepercayaan kita selama ini akhirnya terbukti. Sapi merah ini udah muncul nih, berarti kita tinggal nunggu Mesia datang. Sama kebangkitan Bait Suci Jilid 3. Nah selanjutnya ada masalah lagi nih, ternyata ada undang-undang yang ngelarang ekspor binatang ternak yang keadaannya masih hidup ya, untuk dikirimkan ke luar Amerika Serikat itu nggak boleh. Pokoknya kalau ngirim hewan ternak yang masih hidup tuh nggak boleh ya. Bolehnya udah mati kayak ekspor daging wagyu misalkan atau daging ayam ya kan, kayak gitu biasa. Akhirnya karena hal itu 5 ekor sapi tadi didaftarin masuk Israel tuh sebagai binatang peliharaan, gengs. Jadi kayak diakalin gitu undang-undangnya. Yang mana banyak yang beranggapan itu hanya semacam alasan aja, karena kan gimana pun juga sapi adalah hewan ternak bukan hewan peliharaan. Nggak lazim aja gitu kalau melihara sapi dijadikan hewan peliharaan apalagi 5 ekor. Ya pokoknya itu dianggap untuk mengelabui undang-undang di sana lah. Karena akhirnya ya lolos. Dan sekarang posisi sapi-sapi merah itu katanya memang udah berada di tanah Israel. Namun kan tadi dibilang syaratnya itu harus berusia 2-4 tahun. Jadi dari tahun 2022 itu dirawat dulu sampai dengan waktu yang ditentukan. Karena ada nih memang jurnalis yang menelusuri mengenai hal ini, beneran ternyata ditemukan adanya sapi-sapi merah itu yang sedang dirawat. Namun detail lokasinya sendiri gue cari-cari di berita tuh nggak nemu ya, jujur aja. Cuma dikatakan katanya tempatnya ada di tepi barat Israel. Dan sapi-sapi tersebut tuh memang dirawat sesuai pedomannya, jadi nggak diikat, nggak diapain. Yang mana maksudnya tadi untuk menjaga keperawanannya. Pokoknya sesuai dengan kepercayaan mereka banget lah. Nah, selain mempersiapkan sapi, katanya orang-orang Yahudi juga telah membangun yang namanya altar putih di Bukit Zaitun untuk menjadi lokasi dari pengorbanan sapi-sapi tersebut nantinya. Tapi sebenarnya banyak juga orang Yahudi yang menentang. Kenapa begitu? Ya karena dianggap hal ini tuh mendahului kodrat, gengs. Kayak yang tadi gue udah jelasin loh. Menurut kitab itu kan runtutannya Mesia datang dulu, baru nanti Mesia yang nantinya menunjukkan letak posisi Bait Suci Jilid 3. Habis itu baru dia ada upacara pengorbanan sapi merah di altar putih, yang nantinya arah ritual pengorbanan dari altar tersebut harus menghadap ke arah Bait Suci Jilid 3. Nah ini kan Mesia aja belum turun nih, tapi kok udah sibuk bikin altar pengorbanan sama sibuk juga ngebangun Bait Suci ketiga ini sesuai prediksi mereka sendiri aja. Kayaknya tempatnya di situ dah, bukan menurut Mesia, gengs. Kalau begitu kan bisa aja salah tempat. Harusnya ngadep kemana, tapi dibangunnya malah ngadep kemana. Karena tadi yang tahu letak persis Bait Suci Jilid 3 itu harus didirikan di mana itu kan Mesia. Kalau ternyata nanti letaknya nggak sesuai, salah arah, berarti kan ritual pengorbanannya percuma, nggak afdol, nggak sah. Padahal sapi-sapi merah yang sempurna tadi tuh sangat sulit ditemukan selama bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun lagi, beribu-ribu tahun. Namun ya tentunya di sini ada kubu yang nggak sabaran atau ekstremis dari Yahudi sendiri yang menganggap hal yang terjadi di dunia ini tuh emang udah nggak sesuai urutannya. Dimana tadi buktinya ini ditemukan sapi merah dulu, yang seharusnya katanya kan Mesia yang datang dulu, baru ditemukan sapi merah. Tapi ini enggak, ya udahlah, gas bahaya aja udah. Dan mereka memang meyakini kalau letak dari Bait Suci itu pasti akan sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi udah nggak usah ditunjukin sama Mesia, ya pasti di situ-situ juga. Karena dipercaya posisinya itu ada di Dome of Rock Masjid Al-Aqsa. Nah kita masuk ke masalah pandangan POV dari umat Islam nih. Dimana syarat untuk membangun Bait Suci kalau menurut Yahudi itu adalah nggak boleh ada bangunan lain di sekitaran Bait Suci. Yang kalau benar posisi Bait Suci Jilid 3 ini harus didirikan di area Al-Aqsa tadi, berarti Masjid Al-Aqsa itu harus diruntuhkan oleh mereka, karena kan nggak boleh ada bangunan lain. Makanya hal ini sangat dikhawatirkan oleh umat Islam. Makanya kita bahas begitu pemirsa. Ya walaupun pendirian altar di Bukit Zaitun dan Bait Suci ketiga ini juga ditentang sama banyak orang Yahudi sendiri, ujung-ujungnya katanya mereka tetap melaksanakan semua rentetan ritual ini yang mau dimulai aja udah. Ya tadi karena ada ekstremis Yahudi yang ngotot pengen buru-buru. Soalnya menurut kepercayaan dari umat Yahudi sendiri, mereka yang lahir ke dunia nih setelah Bait Suci yang kedua itu telah runtuh yang 2000 tahun yang lalu itu, orang-orang yang lahir setelah itu nih yang umat Yahudinya itu belum suci semua. Ya istilahnya kan kiblat atau bangunan utama agama mereka aja kagak ada. Jadinya mereka lahir ke dunia itu belum perfect lah semenjak 2000 tahun yang lalu. Dan cara untuk mensucikannya itu tuh pakai abu dari sapi merah yang mau dikorbankan. Yang prosesnya nanti nih sapi merahnya akan disembelih di atas altar putih, dan darahnya itu akan dipercikan 7 kali ke arah Bait Suci yang baru tuh yang Jilid 3.
Setelah itu, jasad si sapi ini harus dibakar dan abunya akan dipakai sebagai media pencucian dengan cara dicampurkan ke air yang berasal dari sumber mata air kolam Siloam namanya. FYI aja, kolam itu ceritanya katanya dulu tuh hanya boleh diambil oleh anak-anak yang dianggap suci. Dimana anak-anak di sini tuh bukan sembarangan, geng. Tapi anak-anak yang memang terpilih dan dibesarkan di wilayah tertentu. Pokoknya banyak deh syaratnya. Nah, abu dari satu ekor sapi merah ini yang dicampur sama air tadi itu diperkirakan bisa dipakai untuk 660 miliar kali. Jadi buat 660 miliar orang, gengs. Ya mungkin maksudnya kan buat umat-umat Yahudi yang udah meninggal duluan sejak 2000 tahun yang lalu tuh, yang nggak sempat mensucikan diri. Ya kan banyak banget dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi sebenarnya nggak tahu nih butuh berapa ekor sapi nih untuk mensucikan semua umat Yahudi. Ya tapi kan di sini ditemukannya ada 5 ekor sapi. Ya udahlah yang itu dulu, nggak apa-apa. Satu aja kan bisa buat 660 miliar. Istilahnya mungkin untuk menolong dan mensucikan yang umat sekarang dulu yang masa kininya lah. Sampai mundur ke beberapa tahun nanti dapat berapa. Karena kalau udah suci nih, barulah umat Yahudi itu boleh masuk dan berdoa di bait suci, begitu gengs. Makanya namanya bait suci, karena masuk ke situ harus suci. Karena sebenarnya selama ini seorang Yahudi itu nggak boleh masuk ke daerah bait suci, perkara belum suci kan mereka. Itulah kenapa nggak semua umat Yahudi ini main terobos aja masuk ke daerah area Al-Aqsa. Karena banyak dari mereka ini sadar secara ritual tuh mereka kan belum suci, jadi terlarang untuk masuk sana. Dan bait sucinya juga kan belum berdiri anyway, jadi ngapain juga masuk-masuk ke daerah sana. Tapi pada kenyataannya sih, tentara-tentara Israel tuh yang agamanya kan Yahudi. Lah banyak yang mondar-mandir dan berjaga di situ. Apa kabar dunia makanya? Ya mungkin itu Yahudi KTP istilahnya ya. Tapi kalian kebayang nggak? Kalau misalkan ritual dari sapi merah ini beneran dilakukan lebih dahulu, imbasnya nih mungkin akan banyak nih umat Yahudi yang merasa ya sudah suci. Walaupun kan nggak tahu afdol apa enggak. Karena tadi posisi bait suci dari jilid 3-nya kan hanya berdasarkan prediksi manusia, bukan atas dasar Mesia. Ya tapi mereka-mereka ini yang nantinya melakukan ritual pengorbanan sapi dan menganggap dirinya udah suci, pastinya akan berbondong-bondong masuk ke daerah Al-Aqsa. Yang bukan nggak mungkin lama-lama posisi umat muslim di sana tuh digeser sampai ya nggak tahu ya kayak tanah Palestina aja udah digeser, dijajah jadinya. Ditambah worst case-nya lagi, kalau sampai bait suci ketiga ini memang tetap dipaksakan pembangunannya di sana, ya imbasnya tadi tuh Masjid Al-Aqsa sendiri akan dihancurkan oleh mereka karena nggak boleh ada bangunan lain. Ya sekarang aja kan permasalahan perang di sini masih abu-abu ya. Apakah perang dari Israel dan Palestina ini adalah pure perang perebutan wilayah dan genosida ras, atau sebenarnya ini adalah perang agama, gengs? Dimana tujuan sebenarnya adalah untuk merebut tuh area Masjid Al-Aqsa tadi yang ingin dibangun untuk bait suci karena lokasinya diangkat di situ. Nah, kita balik lagi tapi ke si sapi ya. Kan tadi kita bilang sapi ini ketemunya di awal tahun 2022 kemarin. Yang berarti di 2024 ini umurnya udah masuk kriteria, udah lebih dari 2 tahun dan udah bisa dikorbankan. Tadi kan kriterianya 2 dan nggak boleh lebih dari 4 tahun. Nah, makanya di bulan April kemarin santer tuh dikabarkan kalau ritual pengorbanan sapi merah ini akan diadakan tahun ini. Cuma sampai saat ini belum ada konfirmasi beritanya lagi ya mengenai apakah sudah dilakukan atau belum, tapi kapan akan dilakukannya tuh belum ada. Tapi yang jelas mereka ini pasti nggak mau berlama-lama karena resikonya besar. Karena kan batasnya tadi nggak boleh lebih dari 4 tahun tuh pertama. Dan kalau tidak segera dilakukan mungkin takutnya mereka nih sapinya mati duluan. Ya bisa aja diracun atau dibunuh orang untuk menggagalkan dan sebagainya ya. Makanya beberapa ekstremis dari Yahudi itu pengen ngotot cepet-cepet nih. Mumpung ada nih sapi-sapi yang beber sesuai kriteria setelah nunggu selama itu. Ya menurut mereka ini udah sabar menunggu. Udah nunggu selama itu, ada nih sapinya ditunggu lagi kan harus minimal 2 tahun. Makanya di tahun 2024 inilah akan dieksekusi. Soalnya memang sesulit itu menemukan sapi merah ini, gengs. Dari zaman dulu udah banyak banget yang nyari, yang ngeriset. Katanya di tahun 1990 itu tuh beberapa organisasi Yahudi tuh sempat bikin peternakan sapi jenis American Red Angus di Israel, gengs, yang diharapkan ya tadi tuh menghasilkan sapi-sapi merah yang perfect. Dimana peternakan itu tuh dibiayai oleh seorang miliarder asal New York bernama Henry Schwicker. Tapi hasilnya nggak ada tuh sapi yang benar-benar sesuai kriteria yang lahir di sana. Sampai pada tahun 1996 ada nih katanya sapi yang dicari-cari tuh lahir di tempat lain tapi bukan di peternakan tadi yang dianggap sesuai nih kriteria nih. Jadi sebenarnya berita soal sapi merah ini tuh udah sempat heboh dari zaman dulu, gengs. Karena ya tadi mengacu ke kitab mereka. Waktu itu tersiar kabar kalau telah lahir nih seekor anak sapi di sebuah peternakan yang letaknya di luar kota Haifa, Israel. Dan berita itu pun sampai nih ke para pemuka agama Yahudi. Nah, salah satu dari pemuka agama pun datang tuh ke sana untuk memastikan kondisi si sapi ini. Dan ternyata waktu dicek, benar semuanya perfect. Dan usianya juga sesuai dengan kriteria dari
pengorbanan sapi ini udah dari 2 tahun. Ya berita itu pun akhirnya viral di masanya. Ya mirip-mirip sama berita kayak tahun ini. Yang mana pada saat itu umat Islam nih kayak semacam ketakutan karena takut tadi tuh Bait Suci 3 akan dibangun dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Tapi waktu itu para pemuka Yahudi ini sepakat untuk tidak mendirikan Bait Suci ketiga lebih dulu. Karena mereka masih mempunyai prinsip dan belum goyah ya. Dimana kan menurut pedomannya dinyatakan tadi katanya Mesias harus turun dulu untuk menentukan letak Bait Suci 3-nya tuh di mana tuh untuk dibangunnya. Ditambah ternyata semakin bertambah usia si sapi nih, tahu-tahu muncul warna putih di ekornya 2 helai, gengs. Jadi kriteria sapi itu langsung gugur, kagak sepenuhnya merah begitu loh. Jadi 2 helai aja pun langsung gatot. Ya ujung-ujungnya bener nggak jadi. Dan sekarang makanya ditemuin lagi nih ada sapi merah yang perfect. Makanya mereka ini tidak mau menyia-nyiakan hal tersebut. Udahlah langsung aja ditentukan sendiri posisi Bait Suci ketiga tuh di situ tuh menurut mereka. Kesimpulan dari pembahasan yang gue sendiri cukup liar ya waktu ngerisetnya. Karena kan semua ini berdasarkan kepercayaan dari umat Yahudi gitu ya gengs. Dan namanya juga bahasa agama kan sensitif. Makanya kita minta maaf ya kalau ada salah-salah dan tolong koreksi aja di bawah nggak apa-apa. Nah di sini ada 3 poin yang berusaha gue simpulkan. Yang pertama, ritual pengorbanan sapi merah di agama Yahudi itu memang ada. Karena ditulis tuh, dibilang di kitab mereka. Yang kurang lebih tuh kalimatnya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Kuk itu semacam palang kayu yang biasa ditaruh di atas sapi buat narik beban gitu loh zaman dulu, gengs. Nah, dari sini berarti confirm kalau ritual sapi merah itu memang ada di kepercayaannya mereka. Di kitab sucinya disebutkan. Nah, poin kedua, ternyata POV dari umat Kristen sendiri. Tapi disclaimer ya, kalau ada yang mau dikoreksi, boleh banget di bawah ini juga kita dapat masukan dari teman kita yang beragama Kristen. Ritual pengorbanan sapi merah itu diyakini memang pernah terjadi zaman dulu banget. Namun, setelah Yesus mengorbankan darahnya, itu maka dikatakan nggak perlu ada pengorbanan lainnya lagi. Karena kalau menurut Kristen itu tuh penebusan Yesus itu dianggap telah selesai dan kekal bagi semua umatnya sampai nanti akhir zaman alias sampai kiamat. Nah, kalau adanya ritual sapi merah ini dilakukan, justru hal itu malah ditakutkan bakal membangkitkan anti-Kristen sebagai tanda akhir zaman untuk kepercayaan dari umat Kristen sendiri. Karena kan berarti ini semacam menyalahi atau bertentangan dengan ajaran mereka. Soalnya kan tadi dibilang harusnya penebusan Yesus itu adalah yang terakhir untuk mensucikan umat manusia. Lah kok ini ada penebusan lain untuk mensucikan manusia juga gitu loh. Yang mana berarti dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen sendiri. Tapi lagi-lagi kita ketukar salah begitu, jadi mau dikoreksi ya kalau ada yang kurang-kurang atau ada yang nggak sesuai begitu. Nah, kita lanjut ke poin yang ketiga, ini kalau menurut sudut pandang Islam. Di Islam sendiri kalau nggak salah nggak pernah disebutkan sih adalah masalah ritual-ritual sapi merah begini. Namun kalau di Islam sendiri, kemunculan Mesias itu yang kalau umat Yahudi nganggapnya aja sebagai hero, kalau di Islam justru sebaliknya. Kemunculan Mesias itu adalah malapetaka karena di Islam yang namanya Mesias itu adalah Dajjal gitu. Yang mana seperti kita tahu Dajjal ini tuh akan menyesatkan banyak umat manusia di akhir zaman. Jadi udah mau kiamat bukannya tobat biar masuk surga tapi malah disesatin semua. Ya pasti kalian juga udah tau lah Dajjal apaan, nggak usah kita jelasin ya. Jadi versi Mesias bagi umat Yahudi itu adalah hero, tapi kalau di Islam sendiri adalah Dajjal. Yang intinya untuk Islam dan Kristen sendiri itu permasalahan dari sapi, Mesias, dan Bait Suci ini berarti sebuah hal yang mengerikan ya, bukan menyenangkan. Tapi terlepas dari semua itu, ya kita ada baiknya mengurus iman masing-masing aja dulu ya. Alias perbanyak ibadah lu. Yang Islam sholat masih bolong-bolong, yang Kristen kagak ke gereja. Yuh, banyakan buat dosa sih lu. Udah daripada bingung-bingung mikirin sapi lah, mikirin Dajjal lah, apalah, udah lu ibadah, sisanya pasrahkan sama Tuhan gitu. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah, tabarakallah. So itu guys, mission kali ini yang agak cukup berat ya, tapi infonya menurut gue ini cukup wow gitu mendengar sejarah dari agama lain. Yang pas kita riset aja liar sendiri, liar gitu. Ya karena gue sendiri juga kan beragama Islam, yang mana tadi udah dijelaskan kalau ketakutan dari para muslim ada Masjid Al-Aqsa itu tuh terancam apa ya, dirubuhkan untuk pembuatan Bait Suci 3 gitu, jangan sampai ya. Makanya pas mendengar cerita mengenai sapi merah ini, ya cukup terdengar mengerikan jatuhnya. Ya tapi majikan kalau ada salah-salah info atau salah-salah ucap atau salah-salah apa gitu, udah mohon koreksi ya di bawah ya, kita juga takut gitu maksudnya. Terima kasih semuanya udah pada nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya sama klik like-nya juga ya. Dan kalau kalian kepo dengan barang-barang yang gue pakai, mau spill, ada linknya di deskripsi di bawah, cek aja begitu ya. Itu semuanya pokoknya bener-bener anas barang-barang yang gue pakai, kagak ada endorse. Kalau bagus gue bilang bagus, gue masukin situ. Kalau nggak mungkin gue masukin situ. Insya Allah kalau di situ mah jujur kita.
Setelah kagak dibayar. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Mr. Sting selanjutnya. Dadah. Hai majikan, boleh ku meminta, tolong dong klik tombol subscribe-nya. Kalau suka pencet like-nya, kalau sebel ya mohon maaf. Terima kasih.